ini bid'ah, tapi ini masalah dunia. Karena zaman itu semua badi artinya perkara baru. Tapi yang masalahnya masalah akal. Tapi itu tuan sekalian. Suatu ketika kita nak beri tingkat contoh saja. Waktu zaman Nabi SAW itu sudah berlaku bid'ah. Nabi masih hidup. Contoh pertama Bilal ibnu Rabah itu tuan sekalian. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak diajar Nabi pun. Nabi tidak mengajar dan tidak memberi contoh pun. Satu ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi baru Isra dan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu terdengar suara creeper. Di surga ada creeper. Wah, ini luar biasa. Kemudian Nabi SAW panggil Bilal. Amalan apa yang membawa kamu sampai sleeper sudah terdengar di surga? Mestinya Nabi sebagai punya authority, seorang rasul ya Nabi, mesti mana tidak? Siapa yang mengajar kau? Kenapa itu? Apa yang mendahului saya? Coba. Tidak. Nabi orangnya Masya Allah luar biasa. Bila jawab kami setiap lepas wudhu aja sholat 2 rakaat. Oh, alhamdulillah, terserah. Allah terima. Jawab ya. Ini belum diajar Nabi, tapi sudah dilakukan oleh sahabat Bilal. Coba bayangkan. Ini kan banyak fitnah, tapi akhirnya Nabi mengtakrir, membetulkan. Tapi perkara itu berlaku. Itu Bilal. Kemudian ada lagi. Siapa itu? Mu'adz bin Jabal yang dilatih oleh Rasulullah SAW jadi gubernur Yaman. Satu ketika ada perkara jamaah masbuk. Jadi di belakang bergaduhan karena masbuk ada yang belum. Karena kalau belajar Rasulullah SAW, ada yang terus atau Nabi itu sholatnya dia sudah tahiyat dia berdiri lagi terus begitu dan ditegur oleh Mu'adz tidak macam itu dari gaduh. Akhirnya setelah sholat Nabi bertanya, apa ada apa bergaduh di belakang tadi? Ini Mu'adz bin Jabal mengajarkan kami kalau masbuk. Bagaimana Mu'adz? Masbuk ini ya Rasul, kalau kita dikurang apa berdatang terus dulu nanti yang kurang kita tambah sendiri gitu. Maka Nabi meminta. Padahal itu belum diajar oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah tuan sekalian. Hal yang demikian ini berlaku pada Rasulullah SAW waktu masih hidup. Kita kadang-kadang bercari Nabi itu ya. Sebelum itu yang kedua. Kemudian ada yang lebih menarik. Imam Qatadah pada Qatadah sahabat Rasulullah SAW. Dia sholat sunat malam lepas Isya berarti qiyam mulai sholat sunat dulu sekalian sampai subuh. Yang dibacanya surah Ikhlas saja. Jadi sampai subuh tak tidur menentu. Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi membenarkan. Ini contoh sekali. Baik, adapun sesudah meninggal, setelah Nabi meninggal dunia, saya contohkan 3 juga. Pertama Abu Hurairah. Tuan tahu kan Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu. Beliau setiap makan tidur tuan sekalian membaca tasbih 2000 kali dan memutil begitu. Baca tasbih membaca 2000 kali sebelum tidur membaca tasbih. Yang itu terbilang kuat, tapi melakukan. Itu ini sahabat Nabi karena ingin cintanya kepada Allah SWT melakukan demikian. Kemudian kedua cicit Nabi sendiri namanya Zainal Abidin. Beliau dikira sejak itu dia sehari semalam sujud 1000 kali, 1000 kali. Tak pernah diajarkan Nabi, itu cicit Nabi yang melakukan. Yang lebih lagi ini Ibnu Taimiyah yang dikatakan oleh orang kaum muda itu. Jadi Ibnu Taimiyah ini dalam bukunya Majmu' al-Fatawa, beliau ini tuan sekalian lepas subuh macam ini, yang mendengar ke langit begitu, sama dengan duduk atau itu membaca Fatihah sampai duha, sampai matahari terbit. Ya, orang-orang yang semacam ini melakukan. Yang Nabi tidak ajarkan begitu.
tapi dilakukan. Maka dari itu Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa bid'ah ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Jadi begitu. Jadi jangan tentang kromo orang dulu-dulunya sehat, ini tolak bid'ah tolak, dia sesat neraka. Jadi orang-orang masuk neraka semua kalau begitu. Bilal masuk neraka, Qatadah masuk neraka, Ibnu Taimiyah masuk neraka, Abu Hurairah masuk neraka, Zainal Abidin masuk neraka. Karena itu sesuatu yang diajar Nabi dan Nabi tidak buat. Jangan sembarangan. Hanya baru lulus saja terus saya nanya sendiri, mengutuk orang ini orang dulu. Orang dulu macam ini tak perlu didengar, tak berbahaya nanti. Persoalannya yang ingin menyakitkan aja. Padahal kitab-kitab ulama banyak berlaku macam itu. Nah ini contoh. Baik. Yang ketiga, nah ini penyakit jahil yang tidak boleh diobati. Bahwa orang yang bertanya itu memang menghendaki petunjuk dan hidayah. Tetapi apa yang ditanya-tanya tentang perkataan ulama al-sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan kefahamannya. Orang yang seperti ini, walaupun ia memang benar-benar mau bertanya, tetapi ia masih jahil dan belum layak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam, maka soalan yang seperti ini juga tidak perlu jawab. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Artinya lebih kurang kami para nabi disuruh mempercakap atau berbicara dengan umat sekalian manusia mengikut kadar akal mereka. Jadi ada muqtadal hal, ada timingnya, ada masanya, tidak tentang promo saja. Karena pelajaran ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita tengok dalam sekolah saja secara formal, ada sekolah dasar, ada sekolah kebangsaan, ada menengah, ada university, kan begitu. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang sudah tinggi, ilmu akhlak, ilmu dalam-dalam. Hal macam ini tidak layak dibicarakan dengan orang awam. Tidak sampai sama sekali, belum sampai. Artinya nanti kalau dibahas dan sebagainya itu malah membingungkan. Jangan sampai kita dengan ilmu harus menjadi bingung, karena ilmu dalam tasawuf sebagai ilmu yang selalu bermimpi ketemu Rasul, mimpi ketemu Allah, iman itu dengan ini bisa terbang, bisa begini dan sebagainya. Itu suatu perkara bukan perkara yang mustahil, bukan omong kosong, tidak. Karena sejarah sudah ada buktinya waktu Nabi Sulaiman dulu. Ini Quran menyebutkan waktu angin memberitahu bara berbagai akan menyerang Raja Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman panggil askar-askarnya atau pengikutnya umatnya, dan anak buah Nabi Sulaiman bukan manusia saja, ya jin dan binatang dan sebagainya. Berpersoalan siapa yang boleh memindahkan singgasana Balkis ke istana saya. Ketika itu jin Afrika angkat tangan, saya ya Tuhan, sebelum Tuhan berdiri di tempat duduk sudah sampai. Wah ini luar biasa, surprise. Tapi alhamdulillah Nabi Sulaiman ketika itu tidak mengambil keputusan. So tanya lagi, ada lagi mungkin. Nah, tidak tanya apa lagi itu dari wakil dari ulama, jangan kira sebuah ulama lah, orang alim. Saya ya Rasul, insya Allah tapi izin Allah saya bisa mendatangkan sekali mata saya. Saya kerja pengetro, sekali jam kelak sudah sampai. Coba bayangkan. Dan diizinkan silakan. Betul, jam tidak sampai. Melihat suasana yang luar biasa ini Nabi Sulaiman keluar. Jadi dia abadikan Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkura amamku. Ini kelebihan yang memberikan kepadaku untuk menguji aku. Sama dengan syukur atau kufur. Jadi bukan masalah ini masalah benar berlaku. Jadi kalau ada ulama bisa terbang banyak itu berjalan di atas itu, ya wajar jalan. Tapi ya jangan diomongkan dan sebagainya, itu tak payah. Itu zaman-zaman yang demikian itu ada ilmunya sendiri, ada orang yang dengan berpuasanya dengan zikir dan sebagainya begitu. Seperti kalau ada Sunan Kalijaga, itu setiap hari Jumat pergi ke Mekah. Ya juga, iya betul bohong. Ya bukan begitu ya.
Bukan, dia ada caranya. Seorang wali Allah itu sekelip matanya bisa begitu. Itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Ada orang-orang semacam itu diberi karamah oleh Allah. Kalau Nabi namanya mukjizat. Kalau para wali namanya karamah. Kalau ulama namanya maunah. Kalau orang kafir atau orang-orang jahat, itu namanya sihir. Itu perkara luar biasa. Berlaku, tapi itu jahat dari setan. Oke, sekarang jadi hal-hal yang demikian ini jangan sampai kita menolak atau sampai kita menerangkan sesuai kita tidak pakarnya atau meyakini semua. Inilah contohnya orang-orang dungu macam ini, orang-orang jahil macam ini jangan dilayan. Adanya wistai dari sekarang. Oke, yang terakhir ada yang keempat. Ada pun kejahilan yang dapat diobati ialah kejahilan yang ada pada seorang yang benar-benar mencari petunjuk dan dia mempunyai akal yang baik dan cepat memahami sesuatu masalah. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad, marah, cinta akan kedudukan dan cinta harta benda. Dan ia adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus dan pertanyaannya bukan berdasarkan kepada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mau menguji kepintaran orang yang ditanya. Maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima perbaikan. Maka soalannya harus dijawab, bahkan wajib ke atas engkau menjawab soalannya itu. Kehebatnya. Jadi ada kita tahulah orang yang betul-betul bertanya, ingin tahu, jangan sampai mata tidak tahu. Itu benar-benar. Jadi kadang-kadang kita aneh, karakter orang Banda dengan karakter orang kampung itu berbeda. Contoh saja katakan orang Banda saja rumahnya Ustaz atau Pak Iman ini mana? Ya sebenarnya, oh nanti ya saya kok kurang paham. Tolong tanya pada sini, saya orang baru sini. Jadi yang bertanya tuh senang jangan gagal, itu jangan begitu. Ada sekalian ya itu orang betul-betul ingin tahu, maka boleh mari bertanya. Saya tanyakan lagi menjiran saya, terus saya telepon, tidak saya punya teman. Hal-hal begini ini perlulah banget sampai orang yang betul-betul bertanya ingin tahu namanya Pak Imam dan sebagainya, atau aja jam begitu. Apalagi kalau masalah hukum. Saya ini baru masuk Islam, kata begitu. Saya nggak bisa apa-apa, saya hanya diajar oleh guru saya. Apa-apa sholat itu yang bisanya Bismillah, Bismillah saja. Jadi mulai saya Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, rukuk Bismillahirrahmanirrahim, sujud Bismillah, duduk Bismillah, ya Bismillah macam mana? Ya bagus apa? Pertama kita belajar itu bukan mana boleh sholat yang sah, wah dia kacau lah macam ni. Nah, itu contoh sekalian ya. Jadi ada cara-cara untuk menyikapi orang betul-betul bertanya yang ingin tahu. Itu nampak wajah atau aura yang nampak. Orang ini betul-betul ingin tahu dengan orang yang ingin belajar atau menguji orang yang ditanya itu berbeda. Wallah, kiranya kita ada ditunjukkan begitu jelas. Ada 3 kejahilan yang tidak perlu dijawab, hanya 1 saja yang perlu dijawab. Alhamdulillah. Itu baru perkara pertama. Perkara kedua, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain, karena pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit, kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain, dan hendaklah engkau pikirkan pada apa yang pernah dikatakan pada Nabi Isa alaihissalam, ya ibna Maryam rid nafsaka fa in amta fa'id bi fa'innan wa ila fastahi bi rabbik. Artinya juga, wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu sendiri, dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jika tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Masya Allah. Baik sekalian, ini para ustaz, para guru, para penceramah, termasuk saya ngomong ini, jangan saya naik diri dan mentang-mentang sudah bisa ceramah, bisa memberi kuliah, apalagi
apalagi zaman ini followernya sudah berjuta dan sebagainya, terus seolah-olah sudah paling pandai, paling baik, paling benar. Kalau lah, jadi teman-teman kita kena hati-hati ya. Setidak-tidaknya sebelum kita nasihat orang lain, apa yang kita nasihati kita melakukan dulu. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi tidak akan mengajar sahabatnya sebelum Nabi mengamalkan dulu. Contoh yang mudah saja, oke. Katakan contoh saya ya. Saya mengajak tuan-tuan untuk sholat duha, katakan begitu. Tapi saya tidak pernah sholat duha. Ini bahaya terus sekalian. Orang baru kita sholat duha gini-gini, kalau ditanya, saya pun tak pernah. Nah ini namanya cakap tanpa bikin. Itu tidak baik. Itu sekarang. Walaupun orang tidak pernah melihat. Dan terus sekarang kalau kita terawang begini, orang kan nggak tahu. Atau saya tidak pernah sholat duha. Nanti kesannya berbeda. Mungkin ucapan saya itu hanya dengar dari termasuk telinga saja, tidak pernah masuk hati. Karena bercakap yang tidak diamalkan itu hanya cakap mulut. Dan kata Imam Ghazali diterima dengan telinga, tapi orang berbicara dengan hati. Artinya apa yang telah diucapkan itu diamalkan juga. Nah itu bicara dengan hati. Insya Allah juga akan diterima oleh audiens secara hidup. Jadi ini jangan sampai berlaku ya. Cakap tanpa bikin, gambarkan itu. Jangan sampai memercik air di dulang mukanya sendiri. Jadi itu persoalannya. Nah, baik. Tetapi apabila keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Masya Allah, hebatnya kita pilih ya. Jadi kalau kita terpaksa harus menjadi penasehat, yang lain dinasihatkan pada orang tua kepada anaknya itu terpaksa. Karena dia jadi orang tua apa dari kantor. Guru kepada murid harus, pemimpin pada rakyat. Nah ini maknanya kita terpaksa harus memberi nasihat. Nah, jadi ada dua syarat. Pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu, seperti engkau suka menggunakan perkataan dari syarat ahli-ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah-indah, karena Allah Ta'ala itu benci pada orang yang memaksakan dirinya. Jadi kalau nak bicara sholat, ya sholat aja gitu, jangan yang pelik-pelik macam itu, nggak usah lah. Ya terus sekalian contohnya gitu, bahasa yang mudah saja, bahasa yang mudah yang diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat ada bertingkat-tingkat, ada masyarakat awam, ada masyarakat yang khusus, ada masyarakat yang kecil, ada bermacam-macam itu ada. Maka itu Allah mengajarkan untuk menasabih rabbika bil hikmah wal mau'izah wa jadilhum billati ahsan. Ada tiga teori menghadapi masyarakat. Ada masyarakat yang cukup dengan hikmah, kebijaksanaan saja ada oke. Mau'izah hasanah. Nah, yang kedua, menasihat yang baik. Macam tuan-tuan sekarang ini cukup aja bacakan Quran sudah oke, nggak ada banyak momen, sudah mau ikut hasanah sudah oke. Apalagi saya kenal, macam saya kenal tuan-tuan sekarang, Imam kenal, Ustaz saya kenal, itu senang, komunikasinya senang. Nah itu. Tapi yang ketiga ini, masyarakat yang ketiga mesti dengan berdebat, berhujat, karena mereka orang pintar, orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya. Ini kalau hanya dinasihati saja, dia mesti question mark, ada soalan. Maka dia kita persiapkan dalil-dalilnya, kita siapkan hujah-hujah yang mampan, yang mereka bisa menerima. Nah, jadi itu ada seni, ada teknik, ada cara di dalam berdakwah, bukan kompromo saja begitu. Baik, orang yang suka memaksa dirinya itu selalunya ia melampaui batas, di mana hal ini menunjukkan atas batin yang rusak dan hati yang lupa. Jadi kan jadi seorang guru hanya memaksa muridnya saja. Pokoknya harus begini, tanpa ada penjelasan itu bahaya. Tapi dalam memaksa ini teman-teman sekalian, sebenarnya pemaksaan dalam berbuat baik itu justru wajib, itu baik. Karena itu ajaran daripada Allah SWT sendiri. Allah memaksa pada hambanya, itu Allah. Allah memerintahkan hukum Islam yang 5 ini semua paksaan teman-teman sekalian. Gak ada yang tidak paksaan. Oke, kita mulai daripada syahadat. Dan syahadat itu tentunya kita ulang balik ya. Syahadat. Allah bertanya, Allah tuh berabiku.
Waktu kita masih dalam kandungan mak dulu, diberi roh dalam alam, kita tanya, adakah aku bukan Tuhan kalian? Dan ketika itu kita bersyahadat, kalau bala syahidna, aku bersaksi. Dipaksa untuk mengakui bahwa Tuhan tidak ada yang lain kecuali aku. Hanya aku yang wajib disembah. Israel bahasanya begitu. Dan kita akur, kita setuju, kita saling, kita menuju. Kita setuju. Kalau bala syahidna, sholat. Allah mengatakan akhir sholat, dirikan sholat. Tidak Allah mengatakan sebanyak sholat. Dirikan sholat. Tidak, pun wahid. Paksa. Itu sholat. Zakat juga itu wajib zakat, keluarkan zakat. Tapi zakat adalah salah satunya yang kaya, yang berkelayakan itu nanti ada fikih membahas begitu. Tapi asal Allah perintah zakat adalah perintah, paksaan harus zakat. Tidak nanti harta benarnya akan dijadikan atau mendubi atau mensetrika badannya itu, atau menjadi ular yang besar, akan menggigit, akan melilit. Nah itu ada itu artinya. Puasa juga begitu. Ya dan aman kutiba alaikum siyam. Kayak orang yang diwajibkan atas kalian puasa, diwajibkan paksa. Dan kemudian yang haji, wajibul haji orang sempurnakan haji dan umrah juga paksa. Ada ayat ini kita boleh memaksa kepada orang yang di bawah kita. Ya mereka siapa? Anak kita, orang tua, murid kita, atau anak buah dari pemimpin. Tapi dengan cara itu tujuannya ditarbiyah atau pembimbing. Nah, tidak boleh takut tak bisa. Kita mesti paksa. Udah melakukan tuh katakan di pondok pesantren macam saya, sholat mesti jamaah. Kalau jamaah itu hukumnya itu adalah fardu bukan fardu ain, bukan fardu. Tapi di pondok ada peraturan mesti jamaah, tidak jangan tindakan. Boleh aja untuk demi kebaikan. Mesti membaca Quran lepas maghrib, katakan begitu. Mesti baca zikir ini lepas subuh. Jadi ini paksa tapi menunjukkan pelajaran itu tak jadi masalah dan itu akan menjadi karena setelah dipaksa akan timbul menjadi biasa, lepas biasa menjadi personalitinya, lepas menjadi personality yang baru menjadi istiqomah. Nah, untuk menjadi istiqomah melalui proses ini. Itu maksudnya. Baik sekalian, wahana kita teruskan. Silakan ya. Dan makna tazkirah, ya, tazkirah itu yang memberi tazkirah, yaitu memberi peringatan itu ya kan, mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat, dan dia melihat pula pada kekurangan yang ada pada dirinya, pada perambahannya terhadap Tuhannya, dan ia memikirkan pada umur yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa faedah, dan ia memikirkan pada apa masa depannya yang penuh dengan rintangan yang mesti dilaluinya, dan ia merasa takut dengan keselamatan iman yang ada dalam dirinya. Apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat sehingga ia ke akhir hayatnya, dan juga sangat khawatir dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematiannya nanti, dan betapa pula ia menghadapi malakul maut yang akan mencabut nyawanya, dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti. Begitu pula ia akan merasa sedih dengan keadaannya yang belum menentu lagi di akhirat nanti, dan bagaimana keadaannya ketika berdiri di hadapan Allah SWT, dan apakah ia akan selamat ketika ia akan menyeberangi Shiratal Mustaqim, ataukah ia akan jatuh ke dalam api neraka. Begitulah pemikiran yang selalu wujud dalam hatinya, dan dalam keadaan yang berterusan, lalu pemikiran ini akan menggelisahkannya dan mengguncang jiwanya. Maka keberisiannya memikirkan keadaannya seperti ini, dan pukulannya yang datang bertubi-tubi dinamakan tazkir atau memberi tazkirah atau peringatan. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau dinasihat yang pasti lah, kematian, kubur, pada masa Shiratal Mustaqim, timbangan itu perkara yang pasti, yang mesti dilalui siapapun dan kapanpun, karena mati itu kepastian. Jadi hari ini yang perlu diberikan, gak usah memikirkan yang bermacam-macam, yang belum pasti. Tidak, berbicara tazkirah itu bicarakan nasihat-nasihat yang pasti akan dialami, sehingga kita merasa gerut, ya Allah bagaimana lagi menjawab soal Munkar Nakir,
apakah imannya masih mampu meninggal, masih usul khotimah atau tidak. Nah ini perlu dinasihati. Hal-hal yang pasti macam inilah disebut tazkirah. Ya tazkirah macam ini tidak ada orang yang menyangka, tidak ada orang yang harus mempertikaikan, karena sesuatu yang pasti akan dilalui. Dan ajaran Islam ini merupakan rukun iman, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan hari kiamat, yang prosesnya begini itu ada. Dan ini ditetapkan, dan ini wajar disampaikan, dinasihatkan kepada siapapun dan apapun yang mengaku diri sebagai orang Islam. Itu wajar. Nggak usah berbicara yang mulu-mulu jadi orang kaya, jadi orang pintar, jadi orang bisa terbang. Itu nggak usah diajarkan semacam itu, ya. Belum apa-apa sudah pokoknya nanti kamu kalau bermain ini jadi ini, apa jadi ini, nanti kirim macamnya atau jadi ini. Ya bukan begitu caranya mengajarkan itu. Akhirnya berfokus pada itu, tapi fokuskan kepada sesuatu yang pasti akan berlaku. Wallah, kita sekalian. Wow, panjang juga ya sekalian. Oke, kita lihat dengan B dan baik. Dan memberitahu hal yang seperti ini kepada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas kelemahan mereka dan menyadarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka, maka kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka dan mengguncangkan kelalaian mereka. Lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala kelemahan pada umur yang telah mereka lalui sekedar kemampuan yang ada pada mereka, dan mereka menyesal terhadap hari-hari yang telah lalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Ditafsirlah yang nasihat. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu, maka engkau hanya mengatakan bahaya, cepat keluar, larilah daripada banjir. Apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu memberitahu penghuni rumah itu dengan bahasa yang tersulit-sulit dan kalimat-kalimat yang susah ataupun dengan isyarat-isyarat yang susah dipahami? Sudah tentu kau tidak mau berbuat demikian, maka masalah maka samalah halnya dengan seorang yang memberi nasihat itu, hendaklah ia menjauhi daripada bahasa-bahasa yang sulit-sulit dan kalimat-kalimat yang susah dan syarat yang tidak bisa, yang susah dipahami. Ya digambarkan kalau ada tadi sudah mari tinggalkan tempat begitu aja. Jangan sampai dalil qala ta'ala qala Rasulullah nanti ini nanti itu barang-barang tak usah. Seperti juga kalau kita naik kapal terbang, pramugara dan pramugari akan memberi peringatan untuk terbang saja, diberi syarat nanti seandainya ada corong oksigen macam itu keluar, pakai dulu baru anaknya dan sebagainya, baru orang lain dan sebagainya. Dan tak kala ada peringatan itu pecah macam itu, dan terus tinggalkan semuanya. Lorot dengan pelampung tinggalkan. Gak usah bicara baiknya bagaimana ini fatwanya, tak usah, tinggalkan saja. Maksudnya begitu lah Tuhan. Tak kala suasana sudah genting, bahaya, sudah tinggalkan. Gak usah. Ini nanti bagaimana, nanti kita akan bagaimana, gak usah. Jadi orang jadi bingung. Jadi arahan itu tepat. Ya benar. Itu yang disebut nasihat. Ada tazkirah, ada nasihat. Tazkirah kita bawa orang itu dengan berbagai macam ilmu ini. Nasihatnya supaya mereka tidak lalai. Wallah, itulah banyak. Salah satu di antara kalau kita ada terlibat dengan harus memberi nasihat kepada orang lain, ini yang kita utamakan dahulu. Wallah, maaf dan kita baru sampai B saja. Janganlah hendaknya cita-citamu di dalam memberikan nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majelismu. Nah, itu nanti kita bahas pada depan. Kadang-kadang ada orang nasihat supaya mereka tertarik dengan cara kita, dengan itu. Nanti yang lain, niat nawaitu sedang untuk mempopulerkan dirinya untuk menjadi sesuatu. Baik, sekalian.
Itulah pengajian kita pada pagi yang berbahaya ini. Tapi ya kami tak 5 menit saja.